pada prinsipnya saya mulai dari awal dulu bahwa tujuan pembangunan, ya, itu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Otomatis dengan program nasional ini pemberdayaan masyarakat, di dalamnya ada suatu hal yang sangat ideal, ya, karena dalam proses maupun mekanisme yang berlaku di PNPM itu diharapkan adanya peningkatan peran serta masyarakat di dalam pembangunan. Di sini akan ada perubahan paradigma. Dahulunya masyarakat itu sebagai objek pembangunan, sekarang sudah digeser menjadi subjek pembangunan atau agen pembangunan. Nah, dengan proses-proses yang dilaksanakan melalui sistem yang ada di PNPM itu akan lebih baik. Saya kira suatu program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, di mana kita tahu bahwa bersamaan ataupun persis dengan bergulirnya PNPM, kondisi masyarakat saat itu pada suatu kondisi yang kritis dari akibat krisis ekonomi atau krisis multidimensi yang ada di negara kita ini, dan datanglah PNPM dengan program-programnya. Di samping membangun infrastruktur, tapi yang lebih penting lagi bahwa dengan adanya PNPM menjadi suatu kesempatan untuk masyarakat secara langsung dapat mendapatkan peningkatan pendapatan, terutama orang-orang miskin. Dan ini yang sangat baik, saya kira. Program nasional pemberdayaan masyarakat saya kira satu terobosan pemerintah nasional, terutama untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, ya. Itu yang paling utama kalau menurut saya, terutama di dalam proses perencanaan. Di situ diberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan sendiri tanpa intervensi siapapun untuk menentukan apa yang mau dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Dan PNPM ini sudah berjalan beberapa tahun dan saya kira hasil secara fisik sudah bisa dilihat. Kemudian pembukaan lapangan kerja, kalaupun lapangan kerja yang di-hire itu selama ini masih sebatas musiman gitu. Tetapi saya kira dengan mengkombinasikan dengan program yang ada di kabupaten, sehingga pada saat waktu-waktu senjang masyarakat itu memiliki aktivitas ekonomi yang bisa menambah pendapatan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Karena secara tidak langsung PNPM itu merupakan program yang bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di desa. Jadi RBM itu kepanjangannya Ruang Belajar Masyarakat. Sebuah wadah di mana semua masyarakat, semua elemen, semua unsur bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut berperan aktif di dalam proses belajar, proses berinteraktif tentang pengalaman, tentang pengetahuan apa saja yang terkait dengan program-program pembangunan ataupun terkait dengan hal-hal yang di sekitar kita. Jadi RBM ini menjadi satu bagian kegiatan di PNPM Mandiri Pedesaan. TPM merupakan salah satu divisi di RBM, di mana tujuan pokoknya adalah diharapkan bisa menjadi tenaga-tenaga pelatih di masyarakat nantinya. Jadi khusus untuk divisi TPM, kita sudah melaksanakan pelatihan TOT meliputi 7 perwakilan dari masing-masing kecamatan sebanyak 3 orang. Dari semua itu nantinya diharapkan bisa menjadi motivator di kecamatan masing-masing dalam hal pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan baik di lingkup PNPM itu sendiri maupun di lingkup sektor yang lain-lainnya. Jadi kami sebagai ketua divisi CBM di RBM Kabupaten Baru itu mencoba untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana mengawasi sebuah pembangunan atau mengawasi sebuah
jalannya program daripada PNPM sendiri. Sebenarnya intinya bukan hanya PNPM saja, tetapi segala lini yang terjadi di masyarakat itu semua bisa diawasi oleh RBM. Untuk kegiatan Divisi Advokasi Hukum Pokja RBM, kita itu kegiatannya ada 2, yaitu melakukan pelatihan advokasi dan juga pendampingan litigasi. Kebetulan untuk saat ini kegiatan yang telah kita laksanakan adalah pelatihan dasar advokasi hukum dan juga pelatihan lanjutan advokasi hukum. Ini kemudian kita laksanakan mengingat pentingnya pendidikan dan pemahaman hukum bagi masyarakat. Kegiatan yang kami laksanakan selama kami terbentuk untuk divisi media itu diantaranya pertama kemarin setelah workshop kita akan diberi tugas untuk bagaimana membuat suatu kegiatan atau dokumentasi kegiatan daripada media RBM ini. Di antaranya pertama kita mengumpulkan data dari semua masing-masing kecamatan dan desa, kegiatan-kegiatan yang berlangsung dan yang dilaksanakan di PNPM Kabupaten Baru ini. Dan setelah itu kita mengadakan juga pelatihan yang di mana pelatihan ini kita melatih untuk warga masyarakat yang ada di semua desa untuk perwakilan 1 orang 1 desa, yaitu untuk perwakilan untuk pelatihan jurnalis yang dilaksanakan selama 2 hari kemarin. Dan selanjutnya di divisi media juga membuat suatu buletin atau penerbitan buletin, yaitu untuk mengcover semua kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Baru ini, kegiatan-kegiatan daripada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, khususnya di Kabupaten Baru ini, di semua kecamatan dan di desa. Saya kira RBM ini diperlukan karena mengingat PNPM Mandiri sudah begitu luas cakupannya. Di masa yang akan datang mungkin akan muncul permasalahan-permasalahan, mungkin muncul konflik di masyarakat, sehingga RBM ini sangat diperlukan untuk semata-mata adalah penguatan kelembagaan, memberikan pemahaman kepada pelaku, baik itu menerima manfaat daripada program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mandiri itu sendiri. Nah, melalui RBM ini diberikan pelatihan, ada proses belajar, kapasitas masyarakat semakin meningkat sehingga dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa dengan baik sesuai dengan harapan program. Penyelesaian masalah-masalah kalau ada terjadi persoalan-persoalan sengketa terkait dengan pelaksanaan program, masyarakat bisa menyelesaikan sendiri melalui aturan-aturan lokal maupun aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat. Itu sebelum saya mengikuti pelatihan di RBM ini, belum mengetahui hukumnya apa sebenarnya, kalau pelanggaran ini dihukum berapa hukumannya, begini semua, saya belum tahu. Tapi syukur alhamdulillah setelah saya mengikuti pelatihan di RBM ini, kita artinya banyak masukan-masukan dari rekan-rekan dari 7 kecamatan, artinya banyaklah yang kita bisa sharing dari anggota. Ya, harapan kami selaku BKD di Kecamatan Sopin Riaja ini, yang tentunya bagaimana keberlanjutan PNPM ini bisa berjalan ke depan, sehingga itu pun nantinya program PNPM, kalau memang program ini dia tidak akan, tapi mungkin ada program lain yang bisa, karena kami tahu persis bahwa kemungkinan di tahun 2014 itu program PNPM sudah tidak ada lagi. Tetapi mungkin ada program lain yang semacam ini bisa dijadikan program ini bisa dijadikan sebagai di tengah masyarakat, sehingga tidak mengurangi kegiatan yang semacam ini apa yang kita lakukan selama ini. Ya, mudah-mudahanlah nantinya kalau kita adakan pelatihan selanjutnya, artinya lebih bagus lagi
dibanding dengan yang sekarang, karena saya baru ikuti juga pelatihan ini. Waktu pelatihan yang lalu saya tidak sempat ikut. Yang pasti ya, kami harapkan PNPM ke depan bisa lebih maju lagi, lebih besar lagi, bisa menjadi model di dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan itu sendiri. Kami berharap bahwa apa yang dilakukan oleh PNPM dapat dimaksimalkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk dalam hal memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh PNPM, kemudian secara langsung bisa berpartisipasi di dalamnya, termasuk hal-hal yang bukan non fisik, misalnya dari simpan pinjam kelompok perempuan, agar partisipasi masyarakat ikut mendorong agar itu dapat berjalan dengan lancar. Harapan kami di pemerintah daerah supaya PNPM ini jangan berakhir begitu saja. Kalau bisa menjadi program yang sifatnya nasional dan berkelanjutan. Jangan berhenti di tahun 2014. Kita harapkan PNPM bisa dilanjutkan secara terus-menerus.